Amin. Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bicara tentang ideologi, kami sangat yakin bahwa ideologi itu tidak mungkin mati. Ideologi itu pasti akan hidup terus. Apalagi di dalam Quran dan hadis memang diceritakan begitu. Misalnya perilaku sajalah, perilaku kaum Lut, homoseksual dan lesbian, udah dimatiin semua dengan bencana oleh Allah. Sampai sekarang masih ada, berlaku terus sampai hari kiamat. Begitu juga kaum Madian, penipu timbangan. Mereka didakwahi oleh Nabi Syuaib nggak mau, akhirnya dibunuh semua, mati. Tapi penipu timbangan sampai sekarang masih jalan. Begitu juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, sudah dimatiin habis, dihancurkan semua negerinya. Sampai sekarang ateis masih ada. Jadi kalau ada yang mengatakan ideologi itu akan mati, ini satu hal yang menentang kenyataan dan menentang teori ilmiah yang berlaku di seluruh dunia. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah, adakah mungkin ideologi PKI itu di Indonesia masih hidup? Ya, pertama saya katakan ideologi tidak mati berarti Indonesia masih hidup. Apakah dia underground? Apakah sekarang gejalanya sudah mulai nampak? Saya melihat sekarang ini gejalanya sudah mulai nampak. Nah, kenapa? Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno, memberi angin kepada PKI komunis-komunis ini. Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda bahwa komponen bangsa ini tiga: nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis, yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis. Ini keyakinan Bung Karno, dan tulisan beliau itu akhirnya diambil dalam buku beliau lagi yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Bung Karno sangat yakin ini tiga komponen ini. Nah, oleh karena itu ketika kemudian Bung Karno berkuasa pada tahun 1948, Perdana Menterinya Muhammad Hatta, ini komunis memberontak kedua kali sejak tahun 1926 zaman Belanda, kemudian setelah merdeka tahun 48 pimpinan Musso. Nah, afiliasinya tidak ke Cina, afiliasinya ke Soviet waktu itu. 3 tahun baru Indonesia merdeka, kita baru mau menghadapi agresi Belanda. Musso memproklamasikan Republik Rusia Raya, menikam kita dari belakang, dan kemudian dibasmi habis, mati itu orang-orangnya. Ada sebagian melarikan diri ke luar negeri, ke Soviet atau kemana. Tetapi kemudian matikah ideologi komunis itu? Tidak mati ideologi itu. Hidup lagi, terus hidup saja di bawah. Pada tahun 1952, datanglah anak-anak muda komunis, DNID, Nyoto dan lain-lain ini datang jumpa Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Sebuah rumah yang dihadiahkan oleh seorang tokoh Islam, Faraj Martak namanya. Karena Bung Karno nggak punya rumah, beliau miskin karena banyak masuk penjara, ditahan sana sini, nggak bisa cari duit. Padahal beliau insinyur, arsitek beliau, tapi nggak bisa cari makan, akhirnya nggak punya rumah. Dihadiahkan oleh Faraj Martak rumah yang dipakai oleh beliau sampai beliau jadi presiden. Nah kemudian malam itu diterimalah ini DNID dan kawan-kawan ngobrol. Bung Karno berubah. Kenapa? Karena memang dasar pemikiran Bung Karno itu komponen bangsa itu harus nasionalis, agamis, religius, dan yang ketiga adalah komunis. Akhirnya apa yang terjadi? Ini komunis ini diterima lagi oleh Bung Karno setelah memberontak tahun 48, 52 diterima, 55 pemilu PKI baru itu, DNID dan kawan-kawan yang afiliasinya udah berubah ke Cina, bukan lagi ke Soviet, masuk dalam pemilu pemenang 4. Pemenang pertama PNI 58 kursi konstituante, pemenang kedua adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi 58 kursi konstituante, yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU 30 kursi agama, dan yang keempat adalah komunis pimpinan Aidit 28 kursi konstituante. Kemudian Bung Karno memasukkan mereka ke dalam kabinet. Ini pengkhianat bangsa tahun 48 ini dimasukkan oleh Bung Karno sebagai menteri, dan menyebabkan Profesor Dr. Andes Muhammad Hatta almarhum menarik diri jadi wakil presiden. Nggak mau, Hatta tidak mau kerjasama dengan komunis ini. Beliau lebih memilih menjadi seorang dosen di UGM.
Jadilah Presiden Bung Karno ini presiden seumur sendiri tanpa wakil. Nah, setelah pemilu 55, 4 tahun konstituante tidak menghasilkan undang-undang yang baru untuk menggantikan UUD 45. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante. Akhirnya Bung Karno jadi presiden tanpa MPR, tanpa konstituante, tanpa wakil presiden. Tahun 1960 Bung Karno membuat lagi idenya yang ditulis tahun 26 itu. Di majalah Pemuda, nasionalis agama komunis. Dijadikan lagi itu, diangkat lagi 3 komponen menurut Bung Karno nih, komunis yang sudah memberontak tahun 48 itu. Nah, hasilnya apa? Masyumi menarik diri, pemenang pemilu loh, 58 kursi, tidak mau bergabung dengan komunis ateis ini. Menolak. Bung Karno jalan dengan nasakomnya itu 3. Nasionalisnya PNI pimpinan beliau sendiri, agamanya adalah Partai NU, dan komunisnya DNID punya PKI. Hasilnya kemudian tahun 1960 Bung Karno membubarkan Masyumi karena menolak nasakom ini. Nggak mau kerjasama dengan PKI ini, si pemberontak ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Siapa yang dipenjarakan? Yang menolak PKI. Muhammad Rum, 4 tahun 4 bulan. Ini kan ahli negosiasi kita. Perjanjian Renville, perjanjian Meja Bundar. Dipenjara 4 tahun 4 bulan tanpa pengadilan sama sekali. Muhammad Nasir, ini ketua Masyumi ini. Perdana Menteri Indonesia yang menyatukan mosi integral sehingga Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI kembali. Dipenjara juga tanpa pengadilan. Kemudian Sekjen Masyumi Muhammad Saad, Syekh Muhammad Saad dimasukkan penjara juga oleh Bung Karno. Kenapa? Karena menolak Masyumi. Nggak usah kita mengelak sana sini. Di Medan Syekh Arsyad Talib Lubis, itu ulama besar kami di sini, salah satu pendiri Al-Wasliyah, dipenjara juga. Buya Hamka 2 tahun lebih sampai minum kencing. Menurut paman guru saya, adik sepupuan Buya Hamka, tinggal di rumah bapak saya 3 tahun, mengazankan saya waktu lahir. Beliau yang cerita Buya Hamka di penjara zaman Bung Karno itu sempat minum kencing. Apa salahnya Buya Hamka? Imperialis? Kapitalis? Bukan, karena beliau menolak PKI, menolak komunis. Kemudian Tan Malaka keluar dari PKI, padahal beliau pendiri, membuat partai baru namanya Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Bersama Adam Malik, bersama Khairul Soleh. Khairul Soleh ini orang yang menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok agar membuat teks proklamasi dan memerdekakan Indonesia. Ini 3 orang ini mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba. Kemudian disuntik oleh komunis ini, Bung Karno membekukan Murba. Untuk kemudian tahun 1964 Murba dibubarkan oleh Bung Karno. Gerak HMI juga diminta dibubarkan. Kenapa? Nggak ada salah apa-apa. Bukan mereka tidak Pancasilais, karena menolak PKI. Ini yang menjadi keanehan. Bung Karno itu kok dari 48 membasmi PKI itu beliau diam, setuju. Kok tiba-tiba balik lagi? Karena memang pemikiran Bung Karno, komunis tidak boleh hilang dari komponen bangsa ini. Nah, pada tahun 1965 komunis memberontak nih di NID. Membunuhi jenderal-jenderal, kiai-kiai dibunuhi. Kawannya satu koalisi, nasionalis PNI, Partai NU sebagai agamanya, PKI sebagai partai komunis, Nasakom bersatu sejak tahun 60. Tahun 65 yang paling banyak dibunuh kiai daripada NU sendiri, kawannya satu koalisi. Jadi kalau Ibu Sukmawati tadi mengatakan komunis itu bangkit di Rusia melawan proletar, melawan bangsawan-bangsawan yang feodal, di sini mereka membunuh kiai-kiai kok. Di sini komunis bunuh kiai, membunuh tentara. Yang kemudian sangat mengecewakan adalah sekarang ini, pemerintah sekarang ini, tadi Pak Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah itu nggak campur-campur lah. Mau versi PKI benar atau versi pemerintah Orde Baru, bahwa Orde Baru benar PKI salah, nggak mau campur-campur, dibiarin aja. Ini kan sikap sangat berbahaya dari rezim ini. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena
PKI yang memberontak tahun 1965 itu dihukum di pengadilan negara, pengadilan militer, inkrah. Subandrio, Sam Kamaruzaman, ini gembong-gembong PKI ini inkrah di pengadilan. Pengadilan bukan pengadilan Soviet, bukan pengadilan Cina, bukan pengadilan Arab Saudi. Pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau mengatakan kemudian PKI itu ya biar aja, mau betul, mau salah. Kan berarti menampar wajah sendiri. Ini Mahfud MD dan rezim-rezim yang sekarang ini menampar wajah sendiri. Kenapa? Karena keputusan pengadilannya dikangkanginya sendiri. Atau kalau bisa diadili baru. Kalau boleh, kan nggak boleh. Sudah inkrah kok. Di pengadilan. Gembong-gembong komunis ini memberontak. Beda dengan Bung Karno tahun 46, 48. Komunis itu dibunuh aja, nggak di pengadilan. Musso dibunuh. Yang lain-lain dibunuh. Amir Saripudin dibunuh. Nggak ada pengadilan. Kalau Pak Harto di pengadilan. Nah ini yang harus diluruskan. Sangat berbahaya membiarkan ini terus. Oh, suka hati aja. Mau rakyat percaya atau tidak. Seharusnya pemerintah sekarang ini ketika ada di medsos tulisan-tulisan mengatakan, saya baru baca itu, PKI memberontak tahun 65 ada rekayasa Soeharto. Itu harusnya pemerintah ini menangkap orang itu. Anda menentang inkrahnya pasal perkara pidananya PKI di pengadilan militer. Menentang pengadilan Anda, tangkap dong, jangan dibiarin. Banyak sekali ambigu di negeri ini sekarang. Kata Profesor Mahfud MD kita itu, oh, adil saja yang begini kita proses, ini dilarang kumpul-kumpul kita larang. Yang sana yang demo di luar kumpul-kumpul dibiarin. Nah satu lagi ini kita lihat contoh. Ketika HTI memunculkan pemikiran khilafah, langsung dibubarkan kok, keluar perpu. Nggak lewat pengadilan dulu, perpu dulu. Perpu HTI dilarang. Nah, sementara ada partai mau mengubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, nggak ditangkap. Mestinya keluar perpu dulu dong. Ajukan ke pengadilan, di partainya dibubarkan sama dengan HTI ini. Mau menukar Pancasila. Tapi toh tidak terjadi. Hanya bilang pemerintah nggak setuju. Kenapa waktu HTI pemerintah nggak menjawab hal yang sama? Kami tidak setuju. Selesai. Kenapa harus keluar perpu bahkan ke pengadilan HTI dilarang? Ini yang meras Pancasila ini jadi Trisila, jadi Ekasila. Kok nggak dikeluarin perpu, adili, pengadilan cabut izinnya? Tak peduli saya mau PDI mau siapa, itu urusan pemerintah. Tapi siapa? Jadi terima kasih. Ya. Nah terakhir. Komunis, ya. Uraiannya diperpendek. Oh baik, ini saya akan tutup. Uraian Ustadz diperpendek. Baik, saya perpendek. Udah habis. Komunisme, Bapak Ibu, di mana-mana biadab. Di Rusia bunuh jutaan orang, puluhan juta. Di Cina bunuh puluhan juta. Di Kamboja bunuh 3 juta orang. Di Albania juga begitu. Nggak mungkin di Indonesia tiba-tiba komunis itu culun. Hanya korban aja. Nggak ada niat apa-apa. Tidak mungkin komunis itu Pancasilais. Karena mereka tidak menerima agama. Dan Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang sekarang baru mau ditukar menjadi ketuhanan berkebudayaan. Kalau ketuhanan yang berkebudayaan, komunis pasti menerima Pancasila yang berketuhanan kebudayaan. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, komunis di seluruh dunia tidak akan pernah menerima hal ini. Demikian Bang Karni, terima kasih. Mudah-mudahan uraiannya ada manfaat. Dan semoga kita bangsa Indonesia berhati-hati. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bangsa Indonesia berhati-hati. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Komentar. Ya, silakan. Tentang Mahmilub. Yang membuat Mahmilub itu adalah Presiden Soekarno. Karena apa? Karena dinilai dengan kabinetnya bahwa yang bergerak atau beraksi menjadi penculik dan pembunuh para jenderal adalah militer, bukan orang-orang komunis. Nonton aja filmnya berulang kali kan. Kita lihat yang menjadi penculik-penculik dan pembunuh adalah militer. Dan militer itu kalau kita pelajari, Kodam Jaya, ini pelakunya. Kolonel Latif,
Ini pledoinya. Dan dia juga di dalam pledoinya Kolonel Al-Latif dari Kodam Jaya itu dia di dalam kesimpulannya adalah Soeharto terlibat G30S. Karena ingin tidak membantah mungkin itu tidak ya. ada tentara saja karena yang membunuh peleton Mayor Jenderal S. pasukan Parman abangnya. mau bergerak menculik ya para jenderal kalau tidak didukung oleh kekuatan divisi. Nah, maka di sini di bukunya pledoinya Kolonel Latif, ini tolong ini di kamera ini, karena udah belum lagi dicetak ini. Tapi disinilah kunci dari pelaku mengakui bahwa Soeharto adalah pelaku G30S yang mana berseteru bersaing dengan kelompok Pak Yani dan kawan-kawan, Soeharto, Dewan Jenderal dan kawan-kawan. Jadi itulah yang terjadi, kudeta yang sangat tragis di tahun 65. Ini pelaku loh yang mengakui di dalam pledoinya Soeharto mengingkari, mengkhianati teman-temannya sendiri untuk yang bersama melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang menghadapi penculikan pembunuhan para jenderal kelompok Pak Yani dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneropong komunisme dalam angka-angka. Komunisme membantai 120 juta manusia di 75 negara antara tahun 17 sampai tahun 91, rata-rata 1,6 juta setahun, 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. Angka-angka yang lain tidak usah diperhatikan dulu, tapi baik diingat, ideologi ini membantai 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. 4.500 orang sehari, lamanya 74 tahun di 75 negara. Lanjut. Kemudian dia kudeta di 75 negara selama 69 tahun. Sepanjang abad 20. Kemudian berhasil mendirikan 28 negara komunis. 28 negara komunis. Lanjut. Siapa yang paling raksasa di dalam membantai manusia ini? Uni Soviet, 61 juta orang. Penduduk Pulau Jawa habis 61 juta orang. Dan Stalin sebagai pribadi pimpinan bertanggung jawab terhadap 43 juta orang. Dan 43 juta orang itu bukan ditembaki, dibunuh begitu, tidak. Mereka bekerja di kamp paksa, perlu keluar setiap hari, tidak diberi makan yang cukup, kemudian mati. Dan yang mati itu berapa? 39 juta orang.
Lanjut. Kalau dalam masalah membunuh, membantai, menyembelih, menembak, nah itu Kamboja. Namanya Khmer Rouge. Pimpinannya Pol Pot. Dua juta orang penduduknya sendiri itu, bangsanya sendiri, itu dibantai 28% dari penduduk yang 7 juta. Jadi penduduk Kamboja 7 juta orang itu dibantai 2 juta orang. Dan yang membantai ini apa, negara tetangganya atau negara yang lain? Tidak, dia sendiri. Itu Kamboja. Pembantai yang ketiga, yang raksasa, RRC. 1 juta. 1 juta rakyatnya dibunuh sendiri. 1 juta. Partai Komunis Khmer Rouge Kamboja itu yang dibantai itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Artinya itu 1 orang 1 menit selama 3,5 tahun. Kita renungkan sebentar, kita pejamkan mata kita. 3,5 tahun di negeri kita, manusia dibunuh 1 orang setiap 1 menit. Lihat arloji, setiap 1 menit 1 orang. Menit kedua 1 orang lagi, menit ketiga 1 orang. Dan itu selama 3,5 tahun. 2 juta orang. Orang komunis Kamboja membunuh bangsanya sendiri, itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Lupakan 44 bulan. Ingat, 1 orang 1 menit, 1 orang 1 menit, 1 orang 1 menit. Dari tahun 17 sampai tahun 91, 74 tahun lamanya, Partai Komunis itu membunuh 120 juta manusia. Dalam sejarah dunia, seluruh perang yang berlangsung, perang dunia, perang lokal, banyak perang. Itu korbannya 38 juta. Dibanding dengan korban dari Partai Komunisme itu 1/3. Jadi ideologi ini membunuh 3 kali lipat lebih kejam dari korban perang dunia. Seluruh perang di dunia dari Nabi Adam sampai sekarang, saat itu korban perang dunia 1, 2, Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon, digabung jadi 1, itu cuma 1/3. Cuma 1/3 dari keganasan komunisme. Bagaimana nasib dari rakyat di negara komunis yang 28 itu? Tentu saja mereka tidak tahan kan, mereka lari. Berapa yang lari mengungsi itu?
35 juta orang. Bisa Anda bayangkan, dari hampir 30 negara, itu orang mengungsi 35 juta orang. 35 juta orang. Nah, kalau mau disebut algojonya, ada 4 orang. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Angka-angkanya tidak usah saya bacakan. Silakan baca sendiri. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Adolf Hitler adalah pembunuh yang besar. Nah, dalam satu referensi saya menemukan, ternyata Joseph Stalin itu dikagumi habis-habisan oleh Hitler. Hitler membantai 25 juta orang, Stalin membantai 43 juta orang. Siapa yang menemukan ideologi ini? Siapa yang membuat buku mengenai ideologi ini? Pada abad 19, 2 orang anak muda, umurnya 30 tahun dan 28 tahun. Siapa itu? Yang satu namanya Karl Marx, yang satu namanya Friedrich Engels. Dan kemudian dalam bukunya dia sebutkan, tujuan ideologi kami adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Ini tujuannya. Tapi ketika Partai Komunis itu mempropagandakan ideologinya, itu ditutup-tutupi. Merebut kekuasaan dengan kekerasan itu tidak disebut-sebut. Yang disebut adalah tujuan Partai Komunis, keadilan sosial, sama rata sama rasa, kemakmuran untuk rakyat. Bohong semua itu. Seluruhnya itu bohong. Dan termasuk kita di Indonesia berpuluh-puluh tahun dibohongi oleh ideologi ini. Pada tahun 91, 24 negara sosialis komunis bubar berantakan. Mereka ada 28 negara, 24 bubar. Siapa yang pertama sekali membuat pengumuman itu? Perdana Menteri Boris Yeltsin. Pada tahun 91 bulan Desember dia bikin satu pengumuman. Pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Seluruh dunia terkejut. Karena apa? Karena Boris Yeltsin ini dulu ketua Partai Komunis dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Tapi kemudian pada bulan Desember tahun 91 dia bikin sebuah pengumuman, pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Dan sesudah itu negara-negara yang berikutnya bubar. 24 negara. Tapi RRC dan Vietnam tidak mau bubar. Tapi dia berkhianat terhadap ideologinya. Dia sudah kafir terhadap ideologinya. Dia ambil jalan kapitalisme.
Masya Allah, dalam waktu 10 tahun mereka menjadi makmur, menjadi kaya raya. Kaya raya, dan kemudian apa? Karena sudah kaya raya, kerjanya adalah yang mula-mula dilakukan, dia beri pinjaman kepada negara-negara kecil Afrika. Ada 4, 5, 6 negara tidak terbayar kembali, kemudian negara-negara itu dicaplok, diambil alih. 2 negara yang terdekat dari RRC itu diincar, yaitu Malaysia dan Indonesia. Tentu saja yang paling jadi utama itu Indonesia, dan dia tidak pakai taktik yang dia lakukan di Afrika, tapi mereka langsung masuk. Kemudian ada wali kota yang diincer. Ini dia bisa jadi kaki tangan kita. Diincer, kemudian pindah ke ibu kota, kemudian naik ke atas, dan kemudian Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita semua mengalami hal ini. Dan kemudian bahaya itu bukan di ambang pintu. Bahaya itu sudah ada di pinggir rumah kita, sudah ada di tengah masyarakat kita. Dengan dasar dendam, disokong oleh RRC. Ideologi ini di dunia wes ora payu didol, tidak laku lagi dijual di sana, di Eropa, di Amerika. Saya dulu waktu SMA kelas 3 itu bersekolah di Amerika. Saya kembali ke sana dengan anak dan cucu saya, reuni, dan kemudian mereka, waduh 60 tahun tidak ketemu, gembira sekali, gembira. Kemudian saya bercerita mengenai bahaya komunisme. Apa kata kawan-kawan saya itu? Semuanya tertawa terbahak-bahak. Wah, Fik, kamu ini ketinggalan zaman. Komunisme kok masih kamu takuti? Baru saya ceritakan kepada dia bahwa sejarah yang ada di belahan dunia di sana dengan belahan dunia di sini, baru mereka kemudian, waduh, Fik, mudah-mudahan Indonesia itu diselamatkan oleh Tuhan. Mudah